Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita mulai ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga dengan Fatihah yang kita bacakan untuk mereka, kita sudah tercatat sebagai anak yang telah berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga kemudian Allah mengabulkan dan mengijabah doa-doa kita, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tardu anna biha, wa li ijabati da'awatina, wa li shifai mardana, wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan makalah yang ke-17 kemarin. Jadi kemarin diceritakan bahwa ada raja atau seorang raja yang mengumpulkan para ulama ahli tasawuf. Beliau 5 orang ini diminta untuk membuat kata-kata nasihat yang isinya pesannya dua-dua, sehingga kalau 5 kali 2 10. Jadi ini ulama ini pesan nasihat kepada 5 ulama, isinya dua-dua saja supaya mudah diingat. Tapi 2 kali 5 orang ya 10, makanya ini masuk bab 10. Nah, sekarang makalah ulama yang ketiga. Kemarin kan sudah 1 dan 2 sudah. Kita ulang ini. Ulama yang pertama mengatakan takut kepada Allah itu berarti aman. Artinya orang yang taat kepada Allah dia aman dari murkanya Allah, dari siksanya Allah. Sementara orang yang merasa aman, tidak takut kepada Allah, ini berarti dia kufur. Sedang kemudian wa amnul makhluk itkun, orang yang merasa aman dari makhluk dia merdeka, tidak ada takut, tidak ada khawatir, karena memang baik, tidak pernah menyakiti orang sehingga dia tidak pernah takut akan disakiti atau dibalas dendam, aman, dia merdeka. Tetapi sebaliknya orang yang takut dengan makhluk dia akan menjadi budaknya. Ini nasihat pertama. Ulama yang kedua memberikan nasihat ar-raja'u minallahi ta'ala ghina la yadurruhu fakrun. Orang yang optimis penuh harap kepada Allah itu sudah kaya dia, karena dia memohon kepada yang maha kaya.
sehingga dia tidak akan takut miskin. La yadurruhu faqrun, meskipun kondisinya miskin tidak berbahaya, karena dia menggantungkan urusannya kepada Allah yang Maha Kaya. Sementara orang wal ya'su anhu, orang yang putus asa dari rahmatnya Allah itu, dia miskin sudah. Sehingga walaupun dia punya harta banyak, dia kaya, dohirnya la yanfa'u, dia tidak ada manfaatnya kayanya. Nah ini nasihat ulama yang kedua. Nah sekarang kita lanjut, wa qala tsalitsu. Oh niki sampun kata sini. Yang ketiga ini mengulang sedikit. La yadurru ma'aginal qalbi fakrun. Tidak ada pengaruhnya, nggak berbahaya orang yang punya hati yang kaya, yang qanaah, yang penuh syukur isinya. Tidak akan berbahaya apa fakrul kisi atau kaisi, keadaan kondisi kesulitan ekonomi atau miskin tidak berbahaya, karena hatinya merasa cukup, merasa ya menerima dengan yang diberikan oleh Allah. Sebaliknya wala yang fa'u ma'afakril qalbi hinal kaisi, sebaliknya orang yang hatinya miskin, perasaannya ini memang ya kurang terus, maka tidak ada pengaruhnya, nggak ada manfaatnya kekayaan yang dimiliki itu. Walaupun uangnya banyak, tetap merasa kurang terus. Qala Wahab, seorang ulama Syekh Wahab ini berkata, nah ini yang belum, jadi makalah ulama yang lain. Innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqon. Innal izza, sesungguhnya kemuliaan, wal ghina, dan kekayaan, kharaja yajulani yatlubani rafiqon, keduanya dia keluar jalan mencari teman. Kemuliaan, kekayaan itu dia berjalan mencari teman. Falakiyal qanaata, kemudian dia ketemu dengan ini nggak cocok, baru ketemu namanya qanaah. Qanaah itu sifat neriman tadi. Falakiyal qanaata, maka kemudian dia bertemu dengan qanaah, cocok dia. Fastaqarra, maka kemudian keduanya jadi tenang, atau istaqarra ya menetap, akhirnya dia menetap bergabung dengan qanaah itu. Artinya apa? Orang yang qanaah dia akan mulia. Orang yang hatinya ini qanaah, kaya hatinya ini, dia ini akan mulia. Oh, jadi tapi sebaliknya orang yang tamak, miskin hatinya, ya kekayaan tidak mau ikut, kemuliaan tidak mau ikut, nah, gak cocok, jadi gak nyatu. Maka sehingga orang itu walaupun hartanya banyak, maka dia dipandang orang ya hina. Pertemuannya banyak pelit tapi ngersulo wae si anjanya. Kenapa? Karena hatinya yang miskin. Wa fiz zaburi, dan di dalam kitab Zabur dikatakan, ada di dalam kitab Zabur, al-qani'u ghaniyun, orang yang qanaah. Qanaah apa? Menerima, ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Ridho bima qasamahullah, itu definisi yang paling banyak dipakai.
ridho, senang dengan apa saja yang sudah diberikan oleh Allah. Keadaan apapun dia sambut dengan senang, karena ini yang memberi adalah Allah. Dia kaya, orang yang qanaah itu kaya dia sudah. Wa ingkana jai'an, walaupun dia lapar. Nah, orang yang menerima qanaah itu dia sudah kaya walaupun dia kelaparan, maksudnya serba kekurangan. Sehingga orang yang kelaparan tapi dia qanaah, taat kepada Allah. Orang qanaah itu pasti tetap taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Maka dia tidak akan menghalalkan segala cara, sehingga orang melihat bahwa dia ini, orang melihat dia kecukupan. Dia tidak pernah kelihatan menderita, dia nggak pernah kelihatan susah. Orang melihat dia tidak, seperti tidak butuh apa-apa, sudah tercukupi. Makanya sering dalam pergaulan itu kan ada orang enak sampean, enak sampean, tak tahu padahal apa enak sampean. Awak iki sorong ini terus diuji atau apa. Jadi berkeluh kesah. Padahal yang diomongi enak sampean itu bisa jadi sebenarnya lebih kekurangan, lebih menderita. Sehingga kalau kita ada pepatah Jawa itu sawang sinawang, tergantung bagaimana kita itu memandang atau ya bagaimana kita menyikapi. Nah, utamanya kalau ingin kaya ya harus hatinya dulu dikayakan, yaitu dengan sifat qanaah. Al-qani'u ghaniyun wa in kana jai'an. Orang yang qanaah itu dia sudah kaya meskipun dia itu lapar. Kenapa? Karena dia tidak akan mengambil yang bukan haknya. Karena meskipun lapar dia tidak akan menghalalkan segala cara, sehingga seakan tidak butuh. Sementara orang yang tamak itu meskipun kenyang dia lapar, ingin terus mengambil, ingin terus, bahkan bukan haknya diambil. Berarti dia miskin meskipun hartanya banyak. Ini makalah terkait makalah ulama yang ketiga. Nah, wa qala Rabi'u, ulama yang keempat yang dipesan minta nasihat. Jadi dimintai nasihat itu tolong dituliskan 2 nasihat. Itu permintaan raja. Mungkin mau dijadikan buku kumpulan nasihat. Nah, jadi dan dalam kitab ini sebutkan 5 ulama. Orang yang keempat, ulama yang keempat ini memberikan nasihat 2 hal. La yasdatu ghinal qalbi ma'al judi illa ghinan. La yasdatu, tidaklah bertambah apa ghinal qalbi, kekayaan hati, sifat qanaah itu, ma'al judi yang disertai dengan kedermawanan, illa ghinan, melainkan bertambah kaya. Orang yang hatinya qanaah, ridho, penuh syukur kepada Allah dengan yang diterima itu dari Allah, kemudian dia dermawan lagi, maka hal ini tidak akan menambah kecuali tambah kaya. Orang yang qanaah, kaya hatinya, kemudian dermawan lagi, maka dia akan semakin bertambah kaya. Wala yazdadu fakrul qalbi
wala yasdadu dan tidak akan bertambah apa fakrul qalbi, miskinnya hati, fakirnya hati, ma'aghinal kisi atau ma'aghinal kaisi, bersamaan dengan kekayaan harta, illa fakron, melainkan kecuali semakin bertambah fakir. Orang hatinya sudah miskin, meskipun dia punya banyak harta, ini hartanya tambah nggak tambah kaya dia, tapi tambah miskin. Nah, sebaliknya tadi orang hatinya sudah kaya dan dermawan, dia akan tambah kaya. Orang miskin hatinya, meskipun hartanya terus bertambah banyak, dia tidak tambah merasa kaya, tambah merasa miskin. Jadi contoh yang paling mudah ya orang yang penghasilnya tambah terus, misalnya yang paling gampang, orang punya rumah makan. Hari ini penghasilannya satu hari misalnya sudah 1 juta. Kalau keuntungan masak itu jual makanan 40% ya ada 400.000 sehari. Tapi dia hatinya miskin. Sementara ada orang penghasilannya ya 100.000, bahkan ada yang kurang. Ada sementara pemilik yang lain jualan yang lebih kecil tokonya 100.000 hasilnya setiap hari, tapi merasa cukup, ya sudah cukup, alhamdulillah hari ini masih laku, dapat hasil kan. Besok lagi 150, dia tambah bersyukur, alhamdulillah kemarin lebih banyak. Tapi orang yang ini kaya, keuntungannya lebih besar, 400.000 sehari, besok 2 kali lipat. Sayang ini, padahal kemarin ditambahi banyak, tapi kok tambahnya cuman sekian. Coba kalau tambahnya itu 1 juta sehari, dia membayangkan gitu, besok misalnya ruame dapat seperti yang diharapkan, tetap saja kurang. Ini tercapai, tapi coba kalau 5 kali lipat lagi. Nah ini kenapa? Artinya bertambahnya harta tidak akan berpengaruh, bahkan merasa kurang terus. Jadi ini nasihat ulama yang keempat. Orang yang hatinya ini sudah kaya, kemudian ditambahi dermawan, maka dia akan semakin kaya. Sementara orang yang hatinya sudah miskin, rasanya kurang terus, meskipun ditambahi dengan, meskipun ditambah kekayaannya, dia akan tetap tambah miskin, tambah kurang. Kemudian yang kelima, ulama yang terakhir, beliau memberikan nasihat. Wa qalal khamisu, dan berkata ulama yang kelima, akhdul qalili minal khairi, mengambil sedikit dari kebaikan itu khairun, lebih baik. Mengambil sedikit dari kebaikan itu lebih baik min tarkil katsiri minasyarri, daripada meninggalkan atau membuang yang banyak dari kejelekan. Apa maksudnya? Mengambil sedikit dari yang baik itu lebih baik daripada membuang yang jelek banyak, tapi dia masih mengambil kejelekan ini. Jadi misalnya gini, ada miras 1 botol, dia 1 botol minuman keras. Kemudian dia hanya ngambil 1 gelas kecil. Ini kalau diukur nggak ada 1/10-nya.
atau bahkan ngambil 1 sendok saja, yang lain dibuang. Loh, membuang kejelekan yang banyak tadi itu, tapi dia kan masih ngambil. Itu masih lebih baik dia mengambil kebaikan yang sedikit tapi tidak tersentuh yang jelek ini. Jadi ada orang ini tadi miras banyak atau 1 botol, 1 gelas banyak, kemudian dia minum sedikit, yang banyak dibuang. Loh, itu tetap ya gak baik. Sementara orang melakukan 1 kebaikan sedikit tapi murni kebaikan, itu lebih baik. Kenapa? Karena ya murni kebaikan, sementara tadi ini dia masih melakukan kejelekan. Jadi sama-sama sedikit, ini melakukan kebaikan sedikit, misalnya orang sodako sedikit, sementara ini mengambil yang haram sedikit, yang banyak dibuangkan, ya masih lebih baik yang mengambil kebaikan yang sedikit. Wa tarkul jami'i minasyarri, dan meninggalkan atau meninggalkan semua kejelekan itu khairun, lebih baik, min akhdil qalili minal khairi, daripada mengambil sedikit dari kebaikan. Nah, ini bagaimana? Ini sebenarnya Quran ini. Di dalam Al-Quran kan ada. Ketika yas'alunaka anil khomri, ketika mereka para sahabat saat itu bertanya tentang khomer, Nabi ditanya tentang khomer, maka Quran menjawab itu. Pertama kali ayatnya turun, kul fihima ismun kabirun, katakan dalam khomer itu ada dosa besar, wa manafi'ul linnas, walaupun ada kemanfaatan, karena mereka ada yang merasa kalau minum khomer beban pikiran jadi tenang gitu ya, ada yang capek-capek jadi hilang, mungkin gitu, merasa begitu. Jadi saat itu dijawab ada dosa besar walaupun ada manfaat seperti yang dia katakan itu, tapi dosanya lebih besar. Nah, maka kalau dia masih minum sedikit, atau kadang waktu seperti yang dia inginkan tadi, penat atau apa, minum kan sedikit, yang lain hari-hari lain enggak, hanya saat itu. Dengan enggak sama sekali, ya lebih baik yang tidak sama sekali, meninggalkan semua yang jelek, buang semua, itu lebih baik daripada mengambil kebaikan dari yang enggak baik tadi. Sedikit ada nilai baiknya, diambil yang baiknya. Ya misalnya lagi itu kan disambungkan dengan judi, anil khomri wal maisir, judi itu kan kalau menang dapat untung, oh berarti ada kebaikannya, untung. Kalau dapat uang kan bisa menghidupi keluarganya, ada kebaikannya, seperti begitu. Tapi ada dosanya lebih besar, maka meninggalkan tidak berjudi sama sekali itu lebih baik daripada mengambil kalau nanti menang. Nah, itu karena di situ setan selalu membisikkan, asyaitonu ya'idukumul faqra. Kalau orang itu sodako, setan itu bisik-bisik, kamu nanti jadi fakir. Sementara Allah telah menjanjikan kekayaan di sisinya bagi orang yang sodako, akan melipat gandakan. Nah itu. Demikian juga dengan tadi, kalau judi setan itu menggodanya, kamu nanti menang, dapat keuntungan besar. Maka meninggalkan kejelekan semuanya, jauh-jauh dari yang jelek tadi itu lebih baik daripada mengambil manfaatnya. Meskipun sedikit saja, dia dekat-dekat dengan kejelekan itu masih lebih baik yang meninggalkan keseluruhan.
Jadi ini makalah yang ulama yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti nasihat beliau, meninggalkan kalau kejelekan jauhi semuanya. Jadi kalau kejelekan itu jangan dicoba-coba. Kejelekan itu seperti racun. Kalau racun itu ya jangan coba sedikit paling nggak apa-apa lah, ini jangan. Sementara kalau kebaikan itu seperti vitamin, suplemen vitamin. Kalau nggak bisa banyak ya sedikit. Kita nggak bisa sholat sunnah rawatib setiap habis sholat ba'diyah semuanya, ya paling nggak sedikit mungkin yang sebelum subuh saja, atau sholat sunnah yang ba'diyah maghrib saja. Dari 5 ini ada salah satu yang dilakukan, kalau tidak semuanya. Nah itu lebih baik. Tapi kalau bisa yang rutin istiqomah, wah itu lebih baik. Seperti vitamin itu kalau tidak bisa rutin ya minimal seminggu sekali lah. Seperti madu. Jadi, kalau kejahatan itu kejelekan seperti racun, jangan dicoba mesti sedikit. Sementara kalau kebaikan itu seperti madu. Kalau bisa ya rutin. Kalau tidak ya paling enggak dalam sekian hari itu ada, karena ini bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat.